Halo, berjumpa kembali dengan kami dari kelompok Beringin Sedaya Makmur. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai alur-alur yang ada dalam perusahaan kami dalam pemanfaatan ERP dan juga tentang pengembangan modul ekstra pada UDU. Pada video presentasi kali ini, secara garis besar terhadap presentasi ada 4 materi besar yang akan kami presentasikan. Yang pertama tentang profil perusahaan, lalu implementasi UDU, lalu pengembangan modul ekstra, dan juga studi kasus. PT Beringin Makmur Sedaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan didirikan sejak tahun 1997 dan fokus dalam memproduksi barang elektronik terkhusus komponen hardware pada komputer seperti RAM, monitor, dan lain-lainnya. Nilai-nilai yang kami anut dalam menjalankan perusahaan ini adalah quality, di mana kami menyediakan produk yang terjamin kualitasnya, konsistensi, di mana kami menjaga agar kualitas produk tetap konsisten, serta reliable, agar kami dapat menjadi supplier yang terpercaya dan kredibel. Tim kami terdiri dari 4 orang, di mana Yuda sebagai Accounting dan Finance Manager, Laksono Bramantio sebagai Sales Manager, Ali Yusuf sebagai Purchase Manager, dan Samuel Mulatua sebagai Inventory dan Manufacturing Manager. Oke, selanjutnya kita akan membahas implementasi UDU pada perusahaan kami. Next. Jadi pada saat ini kami melakukan implementasi UDU pada beberapa modul yang ada di UDU, yaitu Sales, Purchase, Accounting, dan Inventory. Tapi yang bisa kami tampilkan hanya implementasi pada modul Sales karena terkendala waktu. Oke, jadi dasar dari penerapan modul Sales yaitu kita ingin memiliki kondisi perusahaan di mana kami sedang memaksimalkan penjualan kami. Oleh karena itu, divisi sales memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak dan tersebar di beberapa regional. Dengan adanya implementasi modul UDU, modul sales, lebih tepatnya yaitu pembuatan sales order, akan diharapkan memberikan dampak implementasi, yaitu memudahkan karyawan dalam melakukan pembuatan sales order tanpa perlu menggunakan pencatatan fisik, serta sinkronisasi data material yang lebih akurat. Next. Selanjutnya akan dibahas mengenai modul ekstra yang kami kembangkan. Next. Jadi, untuk modul ekstra yang kami kembangkan adalah modul Attendance Geolocation, di mana dasar dari pengembangan modul ini adalah didasarkan dari kondisi perusahaan yang ingin meningkatkan jumlah klien atau customer, sehingga kami menggunakan strategi marketing dengan mengunjungi berbagai calon customer, namun absensi setiap karyawan masih dilakukan pada kantor pusat. Dampak implementasi dari modul ekstra yang kami kembangkan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengejaran target oleh karyawan yang beroperasi di lapangan atau luar kantor, serta menekan ongkos transportasi karyawan ke tempat calon customer dan tercatatnya lokasi karyawan yang ada di luar kantor. Next. Untuk pengembangan ke depan dari modul ekstra kami diharapkan terdapat mencakupi tiga hal berikut. Yang pertama, diharapkan dapat melakukan penyebaran karyawan berdasarkan alamat. Nanti diharapkan setiap karyawan nantinya tersimpan koordinat alamat tinggalnya agar penyebaran regional merata. Lalu yang kedua, pencatatan setiap kunjungan karyawan itu nanti terdapat modul visit agar dapat dilakukan pencatatan kunjungan setiap karyawan dan terekam lokasi karyawan tersebut. Dan yang terakhir, ada absensi menggunakan wajah. Diharapkan nanti modul attendance dapat melakukan verifikasi wajah pada setiap karyawan agar meminimalisir penyalahgunaan absensi. Next. Baik, langkah selanjutnya kami akan menjelaskan studi kasus yang akan kami lakukan pada tugas kami. Jadi PT BMS atau Beringin Makmur Sedaya ini melakukan segmentasi calon customer berdasarkan regional A, B, C, dan D. Sedangkan kantor pusat PT BMS berada di area regional D. Salah satu karyawan divisi sales, yaitu yang bernama Abdul, memiliki tanggung jawab untuk mengunjungi calon customer yang berada di regional A. Dan kebetulan dirinya juga tinggal di area regional A. Dengan adanya modul Attendance Geolocation yang telah kami kembangkan, membuat dirinya tidak perlu lagi untuk pergi jauh ke kantor pusat untuk melakukan absensi. Kemudian untuk studi kasus selanjutnya, di hari tersebut Adul juga mendapatkan calon customer yang tertarik untuk membeli RAM dengan jumlah banyak, yaitu sebanyak 200 unit. Dengan tersinkronisasi data
membuat adul mendapatkan informasi terkini dan akurat terkait ketersediaan RAM tersebut. Next. Ya, sorry. Jadi di sini kami selanjutnya akan melakukan demonstrasi dari Odoo seperti itu. Baik, pertama-tama saya di sini akan jelaskan untuk studi kasus yang membuat sebuah sales order. Jadi kita ke modul sales dan di sini kita akan membuat sebuah sales order dengan klik tombol create. Kemudian untuk customernya di sini kami pilih asal dengan Busy Group. Dan kemudian di sini untuk produknya yaitu kita ingin membeli RAM sebanyak 200 unit. RAM dengan quantity 200 unit. Oh, sorry. Saat ini ternyata di stok kita itu hanya terdapat 146 unit saja. Sehingga kami hanya dapat memenuhi respons order tersebut sebanyak 146. Jadi kami hanya menjual 146. Kemudian di sini kami menggunakan harga misalkan $10, $100 misalnya. Maaf, ini hanya tidak bisa ya ini mungkin karena di sini apakah bisa diubah? Mungkin harganya 1 juta saja di rupiah. Ternyata bisa diubah itu dengan 1 juta rupiah dan di sini langsung kita save untuk quotation-nya. Namun di sini kita tidak perlu send by email karena di sini kita langsung untuk membuat sebuah sales order sehingga kita langsung klik tombol confirm. Nah, di sini telah terbuat sales order di mana state-nya sudah berubah menjadi sales order. Seperti itu. Kemudian untuk skenario selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan proses penggunaan modul yang kami buat ini, yaitu Attendance Geo BMS. Begitu kita ke modul Attendance. Jadi ini modulnya kita buat di motivasinya adalah jika sales staff misalnya di regional A, kita dapat mencatat mereka absennya sedang di regional A tersebut atau tidak. Contoh misalnya jika kita klik check-in, dan kita ke manage attendance. Ini kami menggunakan akun admin agar bisa dapat melihat juga tidak bolak-balik akun. Dan jika dilihat di sini check out-nya masih belum ada datanya karena belum check out. Dan di sini sudah ada latitude dan longitude dan link Gmaps-nya. Jika diklik akan terbuka di tab selanjutnya dan akan lokasi tadi lakukan check-in. Oh iya, sebelumnya coba balik lagi ke Odoo-nya. Sorry. Yang klik itu apa tanda yang di linknya untuk allow access location-nya di tanda yang apa namanya di URL di kirinya itu tanda yang view information itu. Nah, di URL browser beringessedaya.tech kiri ya itu. Nah, di sini harus di allow dulu. Kalau misalnya tidak di allow, kita belum membuat juga error handlingnya untuk ini, jadi masih tidak bisa, tapi pengguna tidak bisa melakukan check-in atau check-out. Coba kita balik lagi ke attendance-nya dan melakukan check-out. Balik lagi manage attendance kayak tadi. Nah, sekarang sudah ada data check-out-nya. Data check-out masih mirip atau sama dengan dengan data check-in karena di posisi yang sama. Nah, sekian dari penjelasan video kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Yang itu. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Dan untuk dari lesson learn yang kami dapatkan dari mata kuliah konfig ERP ini adalah pertama kami mempelajari bagaimana proses bisnis dilakukan di Odoo dari modul accounting, sales, purchasing, human resource, dan lain-lain. Kemudian, karena yang fitur-fitur disediakan Odoo walaupun banyak tetapi tidak lengkap untuk semua perusahaan, Odoo dapat dimodifikasi. Dan kami juga mempelajari bagaimana teknis untuk memodifikasi dan membuat modul ekstra untuk keperluan lainnya tersebut. Terima kasih.